Nah, kembali ke mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran, dia mulai meridhoi takdir Allah karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya, mau konspirasi kek, mau konsispasi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat rohani. Sedangkan sampai ke mutmainah itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat Pak, tapi ada jalur pintas. Zikir mungkin nggak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, ini kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting, weekend jangan ketinggalan ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius, ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalain siapa-siapa. Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena covid, dikait-kaitkan dengan oh itu dia munafik tuh kena covid. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena covid Pak. Kalau habis Quran yang sudah bertahun-tahun ngajarnya gak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena covid. Jangan berprasangka, biasa aja ya. Emang covid nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman atau munafik? Kan gak nanya dia. Covid datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya, maka masjid kita bisa ramai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak kita sedih Pak ya, masjid sepi, bersekat kiamat aja rasanya ya. Itu kira sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah kontan sih, saya ridho, suri ridho dengan semua kehendak Allah. Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan Pak. Itu kelebihannya ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan, suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan ya Allah tidak adil, Allah tidak adil, ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya, karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu ya. Allah kan adil, maha adil. Baik, kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak ada nggak kuat Pak, saya nggak kuat ngikutin ini, saya cerita aja ya. Imam Syarif Fakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karamah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke. Baru saya bacain Pak. Kalau nggak percuma kita berceritain ya.
Wa ruya rajulun jalisan fil hawa, diperlihatkan suatu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin, ya. Faqila lahu bima nilta hadha, wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakhara lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa, aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa, fasakhara lil hawa, lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita pak, kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada ya. Dulu saya punya seorang guru saya ini tinggal di rumah mertuanya, nggak kelihatan kerja, mertuanya marah, kesel sama dia, kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana, ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari nih. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat pak, saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah pak, kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun jam 2 dia bangun mau buang air kecil, rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu, masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas melihat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Pikiran hantu, Pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi, menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat, ya. Dunia kata-kata di sana tuh, orang pinter ngomong situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung, katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sejadah naik, tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh.
Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdal dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustaz, itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi, nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf, terobsesi mengejar pahala, lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya. Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja, Allah bentengi. Orang kalau nggak nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah jam 3:30 ya, jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya itu aja tidur aja tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur ya. Saat kita jalan malam-malam itu orang masih ramai Pak di luar, nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona, masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitu ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja deh. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah.